stop, jangan di skip karena akan saya sampaikan sesuatu yang sangat penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya LZ. Sebelum saya mulai, saya mau cerita dulu teman-teman tentang behind the scene video ini. Oke, jadi kemarin itu kan saya sebelum Instagram ini saya itu baca dulu instruksi pemasangannya ya kan, dan saya merasa ada yang ganjel nih bagian switch to slot B loh. Kenapa harus slot B nih? Padahal menurut pengalaman saya itu nggak masalah mau taruh di slot A atau slot B itu nggak ada masalah. Oke, akhirnya saya langsung aja install tanpa switch ke slot B. Sekarang saya pengen tahu apa yang terjadi kalau saya nggak pindah ke slot B dulu sebelum install ROM ini. Oke, saya coba install, semua berjalan normal aja kayak biasanya. Install bla 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 selesai, reboot system, tab. HP-nya break teman-teman. Ya saya santai aja lah karena saya sudah berpengalaman dari tahun 2013, bahkan saya mulai buka jasa software, jadi kayaknya sesuatu yang easy gitu kan. Pertama saya paksa buat masuk ke mode Facebook, walaupun biasanya handphone MediaTek ini cenderung lebih susah untuk masuk ke Facebook mode jika sudah terlanjur break teman-teman. Oh ya, break itu beda ya sama bootloop ya teman-teman ya. Jadi kayak buat yang belum tahu aja nih, boot loop itu kan dari dua kata ya, boot sama loop, yang artinya kalau bahasa Indonesia kurang lebihnya booting yang berulang-ulang kayak gitulah, boot sama loop teman-temannya. Kalau break itu sesuai nama itu batu bata. Jadi dulu itu awal-awal kata-kata break muncul nih kalau saya nggak salah itu ketika posisi handphone itu benar-benar nggak bisa dipakai kecuali buat ganjelan pintu ya, persis sama fungsinya mungkin kayak batu bata. Kemudian berjalannya waktu, kemudian muncul lagi istilah dua macam break, yaitu soft break dan hard break. Oke, balik kemana-mana. Intinya saya coba masuk mode Facebook, saya tekan tombol volume atas sama tombol volume bawah sama power selama kurang lebih 20 detik. Nah, ini biasa waktu yang saya gunakan untuk ngetes apakah handphone itu bisa masuk ke suatu mode tertentu atau enggak, itu dengan menekan tombol itu 20 detikan biasanya gitu kan. Saya tekan 20 detik tombol volume bawah sama power, nggak terjadi apa-apa. Oke lah, mungkin emang harus lewat SP Flash Tool. Saya langsung colokin aja ke laptop si handphone ini. Ternyata masuk ke mode Facebook teman-teman. Aneh sekali saya. Memang benar ya dari statement pemilik Xiaomi EU yang ini yang menyatakan kayaknya emang MediaTek itu bukan handphone yang mudah buat dioprek gitu. Akhirnya ya udahlah, udah masih sama mode Facebook kan, saya pikir saya nggak mau ulang dari awal lagi, saya nggak mau unlock lagi karena saya ngejar waktu juga buat bikin konten. Jadi saya langsung flash pakai Mi Flash di mode Facebook tadi. Apa yang terjadi? Gagal teman-teman. Habis itu gagal, waduh kenapa gagal? Saya cek di folder Facebooknya itu kan sekarang ada kayak script buat flash juga tuh, flash all bed dan sebagainya, kita tinggal klik aja. Saya klik dari situ, jalan flashingnya cuma beberapa file doang ke flash, kemudian kayak nutup sendiri dan handphonenya tuh masih keadaan yang sama. Jadi kenapa lagi nih gitu kan. Ya udahlah, saya udah mau nggak mau demi konten saya pengen flash pakai SP Flash Tool, yang artinya saya harus ngulang lagi dari awal, mulai dari unlock bootloadernya dan sebagainya. Tapi udah nggak masalah, saya buka SP Flash Toolnya, begitu saya set scatter file dan sebagainya, tahu-tahu nggak bisa teman-teman, nggak bisa lagi. Jadi setelah saya baca ininya, setelah baca keterangannya, ternyata ada file-file yang nggak ada di folder yang dibutuhin. Akhirnya saya cek, oh kok bisa gitu kan. Saya cek ternyata emang ada beberapa yang nggak ada di situ, nggak ada di folder image. Padahal firmware ini itu firmware yang saya pakai buat flashing di tutorial sebelumnya yang tentang Unbreak teman-teman. Saya merasa aneh sekali gitu kan. Ya udahlah, oke. Akhirnya saya itu langsung ekstrak dua file yang saya ingat itu super img sama user data img. Saya ekstrak dua itu, kemudian saya flashing, semua berjalan normal. Kemudian langsung
Itu saya ekstrak ulang, kemudian saya flashing dan semua lancar. Jadi kenapa saya pengen kalian gak skip cerita saya tadi, karena di sini saya mendapatkan 3 pelajaran. Yang pertama, gak usah sok tahu, walaupun sudah berpengalaman, tetap developer tuh ngasih instruksi itu sesuai pengalaman mereka ya. Jadi jangan sekali-kali sotoy. Yang kedua, jangan pernah menghapus file firmware dalam bentuk arsipnya. Maksudnya kalau dalam hal itu filenya tgz kalau nggak salah kan, jangan dihapus. Mungkin kita suatu saat butuh buat ekstrak ulang kayak tadi nih. Bayangin kalau misalkan ternyata udah saya hapus file yang kemarin itu, otomatis saya harus urut ulang lagi, kehilangan kuota lagi sekian gigabyte. Sayang teman-teman. Dan yang ketiga, ikuti instruksi di video ini. Nah, sekarang kita sudah ada di menu OrangeFox. Sekarang kita pilih yang ini, pencet yang ini, pilih reboot dan pastikan switch to root B-nya dipencet. Kalau enggak ya break kayak HP saya. Kalau udah bisa langsung home. Terus ke bagian yang kayak folder ini, kita langsung ROM-nya dan pastikan yang refresh ini dicentang. Ini pastikannya supaya nanti tetap ada OrangeFox-nya. Nah, kita geser aja. Nah, di sini saya akan percepat videonya 4 kali karena supaya untuk menghemat durasi, supaya nggak terlalu panjang teman-teman. Nah, di sini saya lupa nggak bagi data, jadi kita tekan tombol home aja. Habis itu kita pilih menunya kayak tong sampah ini, pilih 3 biji nih. Nah, pilih semua, baru langsung digeser. Ini bisa dilakukan setelah atau sesudah install ROM. Kalau tinggal reboot sistem. Nah, ini juga akan saya percepat aja videonya supaya nggak kelamaan nunggu bootingnya teman-teman. Nah, sekarang tinggal quick review dari saya. Jadi, menurut saya pribadi ya pastinya lebih fresh tampilannya, terutama buat kita yang terbiasa dengan UI dari Xiaomi. Pasti kita kan pure ini ya, pure stock Android, jadi bisa buat kayak apa refreshing tampilan kayak gitu kan. Nah, untuk bug sendiri ya saya rasa udah termasuk minim bug lah, kalau nggak mau dibilang ada bug. Paling saya nggak suka itu di kualitas kameranya yang menurun, dan sebenarnya ini juga berlaku untuk ROM di handphone lain biasanya gitu. Kalau custom ROM yang base-nya bukan dari bawaan begini loh. Nah, misalkan gini nih, misalkan ada handphone Samsung lah katakan, kemudian dikasih ROM Lineage atau yang semacamnya. Nah, itu pasti ada penurunan di sektor kamera. Tapi kalau custom ROM-nya yang base-nya sama kayak stok ROM-nya si Samsung itu, dia kameranya akan tetap minimal tetap. Itu juga berlaku juga buat Xiaomi. Jadi kalau misalkan kita install ROM yang base-nya MIUI, nah, kamera biasanya nggak ada masalah. Tapi kalau install ROM-nya itu AOSP, pokoknya kayak gini nih, mau kayak Lineage atau semacamnya, itu akan terjadi penurunan kamera. Nah, terus yang lainnya juga saya rasa udah normal ya, kayak mulai fingerprint jalan, face unlock juga jalan, Playstore nggak ada masalah, YouTube-nya nggak burik, share mi jalan, wifi oke, bluetooth oke. Nah, mungkin buat saya yang nggak terlalu teliti, mungkin bisa dibilang udah baik lah. Yang paling nggak selain kamera, yang saya nggak suka itu di ketahanan baterai, yang menurut saya itu berkurang dibandingkan pakai stok ROM-nya. Oke, mungkin kayak gitu aja quick review dari saya ya. Mungkin kalau ternyata ada review yang salah, tolong dikoreksi teman-teman. Oke teman-teman, kayak gitu aja. Jadi banyak pelajaran yang saya dapatkan baik ketika saya membuat video tutorial maupun
membuat video tutorial maupun ketika saya sedang dulu waktu aktif-aktifnya membuka jasa flashing handphone teman-teman. Jadi itu kita nggak akan pernah selesai buat belajar. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Tetap jaga kesehatan dan see you.